Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana, NPM 5019085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar pertemuan kelima, yaitu sumber belajar dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Sumber belajar tidak terbatas pada sarana yang dirancang seperti buku pelajaran atau bahan cetak. Segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat juga dijadikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar selain dapat membantu siswa dalam mengajar, juga dapat membantu guru dalam mengajar. Sumber belajar akan menjadi lebih bermakna apabila diorganisir melalui suatu rancangan di mana memungkinkan orang dapat memanfaatkannya. Sumber belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain guru, siswa, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar. Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sumber belajar memiliki fungsi yang efektif apabila keberadaannya digunakan dengan semaksimal mungkin. Agar sumber belajar dapat dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran PKN akan membantu siswa dalam memahami materi PKN yang memudahkan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Soeharno, bahwa sejak diimplementasikannya berbagai jenis dan jenjang pendidikan, mata pelajaran PKN menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut adalah keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Selain itu, pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran PKN masih terpaku pada buku teks dan hanya berpusat pada guru. Itu komponen dari sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling melengkapi. Komponen yang dimaksud adalah semua bagian yang ada dalam sumber belajar, baik yang dirancang ataupun yang dimanfaatkan. Adapun komponen-komponen sumber belajar dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Untuk menentukan apakah sumber belajar itu masih dapat dipergunakan atau tidak, dibutuhkan waktu, biaya yang terbatas, dan lain sebagainya. Klarifikasi sumber belajar. Sumber belajar dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu pesan, informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide manusia, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Dua, yaitu bahan. Sesuatu bisa disebut media software yang mengandung pesan untuk disajikan. Yang ketiga, yaitu peralatan. Sesuatu bisa menjadi media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang keempat, metode atau teknik. Prosedur cara yang disiplin dalam memanfaatkan bahan, peralatan, atau situasi untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, lingkungan, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Selanjutnya, media atau alat pembelajaran PKN di sekolah dasar. Media dapat diartikan sebagai sumber belajar yang dikategorikan menjadi sumber dalam bentuk manusia atau guru dan dosen. Dan sumber bukan manusia, yakni materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat para peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar.
Gejne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar, seperti buku, film bingkai, dan lain-lain. Dalam pengertian teknologi pendidikan, media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional di samping pesan, orang, teknik, latar, atau peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu pendidik dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan. Fungsi media pembelajaran PKN di SD, yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi yang dapat memerlukan alat bantu. Di pihak lain ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Macam-macam media dalam pembelajaran PKN, yaitu media grafis. Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Saluran yang digunakan menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau konstruksional baik dalam lingkup mikro ataupun makro. Dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Juga dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Sumber belajar dapat diklarifikasikan sebagai pesan, manusia, bahan, peralatan, metode, teknik, dan lingkungan. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu pendidik dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau peserta didik. Fungsi media dalam pembelajaran PPKN yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang secara garis besar media dibagi menjadi 4, yaitu media grafis, media audio, media proyeksi, dan audio visual. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.